Pagi, perkenalkan nama saya Stefania Amalia Chandra dengan NIM 1922314046. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil dari praktikum yang berjudul Analisis Asupan Gizi menggunakan metode Widget Recall. Berikut merupakan penjelasan singkat dari metode WFR. Jadi, metode ini dilakukan dengan menimbang langsung makanan dan minuman yang dikonsumsi responden selama periode tertentu. Umumnya dilakukan selama 3 hari, meliputi 2 weekdays dan 1 weekend. Kemudian langkah-langkah untuk pelaksanaannya ini meliputi yang pertama ada persiapan alat dan bahan, menimbang makanan sebelum konsumsi, mencatat detail konsumsi, menimbang sisa makanan setelah makan, memasukkan data ke formulir, serta menganalisis data asupan gizi. Untuk biodata responden yang dikumpulkan itu ada inisial nama, responden, kemudian jenis kelamin, usia, berat badan, tinggi badan, dan hari tanggal pelaksanaan. Untuk biodata yang dikumpulkan ini merupakan dasar dari analisis nantinya. Selanjutnya ada lampiran dari formulir widget food record yang dilakukan selama 3 hari pengisian. Yang pertama ada hari Selasa tanggal 14 Oktober, kemudian ada hari Kamis 16 Oktober, serta hari Sabtu 18 Oktober. Untuk formulirnya ini meliputi ada waktu makan, menu makan, bahan makanan, metode pemasakan, bahan matang, dan bahan mentah, serta keterangan. Selanjutnya, dari hasil pengisian formulir tadi, dilakukan perhitungan total asupan gizi responden. Berikut merupakan perhitungan dari total asupan gizi responden selama 3 hari. Selanjutnya, setelah itu kita lakukan perhitungan rata-rata asupan gizi harian responden. Untuk hasilnya, secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa hari Selasa ini memberikan kontribusi energi tertinggi dengan keseimbangan zat gizi makro yang baik, sedangkan hari Sabtu menunjukkan asupan protein dan kalsium tertinggi dari pangan hewani. Hari Kamis ini relatif lebih tinggi pada vitamin A dan vitamin C serta gula karena adanya konsumsi buah dan bahan berpemanis. Variasi ini juga menunjukkan bahwa pola makan responden ini berbeda untuk setiap harinya dengan dominasi sumber energi dari karbohidrat di awal minggu, protein dan lemak hewani di akhir minggu, serta vitamin dari buah pada pertengahan minggu. Selanjutnya dilakukan juga analisis kecukupan energi responden. Di sini dilakukan analisis untuk IMT, BMR, SDA, serta energi aktivitas fisik. Kemudian dilakukan analisis energi menurut WNPG. Jadi untuk analisis ini diperoleh bahwa energi aktivitas fisik ini seharusnya mendapatkan intake sebesar 2125. Namun untuk aktualnya itu energi intake-nya hanya sebesar 1027. Asupan energi rata-rata responden ini hanya memenuhi sekitar 48,33% kebutuhan. Berdasarkan kategori WNPG, kondisi ini dikategorikan sebagai defisit berat yang menunjukkan bahwa energi yang masuk ke tubuh itu melalui konsumsi makanan belum mencukupi kebutuhan. Selanjutnya berikut merupakan analisis asupan gizi makro dan mikro. Jadi untuk keseluruhan asupan gizi makro dan mikro ini semuanya berada dalam kategori kurang. Berikut merupakan validitas data asupan energi responden. Jadi untuk asupan energi responden ini berada dalam kategori under reporting sehingga tidak dapat dianggap sepenuhnya valid untuk dianalisis lebih lanjut. Nilai rasio ini menunjukkan angka 0,82 yang lebih rendah dari batas bawah Goldberg cutoff atau 1,1. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat kemungkinan responden ini melaporkan asupan energi yang lebih rendah dari konsumsi sebenarnya. Ini bisa disebabkan oleh beberapa faktor seperti kesalahan dalam mengingat atau mencatat konsumsi makanan, keinginan responden untuk menampilkan pola makan yang dianggap lebih sehat, serta adanya pembatasan makanan secara sadar selama periode pengumpulan data. Berikut merupakan hasil analisis dari 16 responden. Jadi untuk ini dilakukan input data dari 16 responden. Namun 16 responden ini juga telah melewati wawancara dan analisis dari asupan perharinya seperti yang ada pada analisis responden di awal tadi. Berikut merupakan analisis asupan gizi makro dan mikro kelompok. Untuk asupan kelompok ini, untuk makro ini belum memenuhi semuanya, sedangkan untuk mikro ini yang memenuhi hanya vitamin A karena memenuhi sebesar 101,8%. Sedangkan untuk yang lainnya itu masih kurang. Untuk evaluasi pelaksanaannya, ini ada kelebihan dan kekurangan. Yang pertama, kelebihannya ini dapat menghasilkan data kuantitatif yang cukup akurat, meminimalkan kesalahan akibat recall bias, analisis energi dan zat gizinya dapat dilakukan dengan lebih akurat, dan dapat digunakan sebagai gold standard. Untuk kelemahannya, praktikum ini membutuhkan waktu dan tenaga yang besar, kemudian menimbulkan beban partisipasi yang tinggi, cenderung terjadi reactivity bias, sulit diterapkan pada makanan yang dicampur, kurang praktis untuk konsumsi di luar rumah, serta memerlukan alat ukur yang terkalibrasi dengan baik.
Kesimpulannya, metode WFR ini merupakan salah satu metode survei konsumsi pangan yang dilakukan dengan menimbang secara langsung seluruh makanan dan minuman yang dikonsumsi responden. Metode ini dianggap paling akurat karena mampu memberikan data kuantitatif dan objektif mengenai asupan dan zat gizi. Untuk sarannya, hasil praktikum ini menunjukkan asupan energi, zat gizi makro dan mikro responden yang masih tergolong rendah. Oleh karena itu, disarankan untuk meningkatkan variasi dan frekuensi konsumsi pangan agar kebutuhan energi dan zat gizi hariannya ini dapat terpenuhi secara optimal. Sedangkan saran berikutnya itu menggunakan timbangan digital yang terkalibrasi dengan baik untuk meminimalkan kesalahan pengukuran. Selanjutnya, diperlukan juga pencatatan konsumsi secara real time agar data yang diperoleh lebih akurat dan tidak ada makanan yang terlewat, serta mengurangi resiko kesalahan akibat lupa mencatat setelah waktu makan. Sekian presentasi dari saya, terima kasih.